Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Rabu 29 April 2026. Tim auditor militer membeberkan kronologi dan sederet alasan 4 personel Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI menyiramkan air keras kepada Andri Yunus. Hakim ketua pun memerintahkan agar Andri Yunus dihadirkan dalam persidangan. Bagaimana selengkapnya? Kita bahas. Korban itu harus memberikan keterangan dalam persidangan. Siap. Kan sekarang beda di LPS kan? Ya berarti kan koordinasi lebih mudah. Siap. Kalau misalnya didampingi LPSK juga tidak ada masalah karena itu menjadi hak saksi. Siap. Untuk didampingi LPSK pada saat persidangan. Bahkan kalau misalnya tidak bisa hadir secara fisik, hadir secara konvers, Vicon, pakai Zoom, tidak masalah dan itu diakomodir. Dalam hukum acara kita diakomodir. Kalau misalnya alasan kesehatan atau alasan keamanan atau alasan apa yang menurut pertimbangan LPSK tidak bisa hadir langsung di dalam persidangan ini, kita pakai konvers, pakai Vicon, ya, pakai layar. Mungkin beliau di Cipto didampingi sama LPSK di samping kanan kiri, ada dokternya situ, ya tidak ada masalah. Kita kan juga mau tahu kondisi saat ini bagaimana. Sampai dengan kejadian itu tanggal berapa tadi? 12 atau 13 ya? Tanggal 12. Ya, kita belum tahu. Saudara sudah tahu? Sudah pernah ketemu? Siap, belum. Belum. Dalam persidangan 4 terdakwa dihadirkan, yaitu Sersan 2 Edi Sudarko sebagai terdakwa 1, Letnan 1 Budi Haryanto Widi sebagai terdakwa 2, Kapten Nandala Dwi Prasetyo sebagai terdakwa ketiga, dan Letnan 1 Samilaka sebagai terdakwa 4. Auditor militer pun menjelaskan kronologi kejadian versi mereka. Keempat terdakwa mulai mengenal aktivis Andri Yunus sejak 16 Maret 2025 saat aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont yang mereka anggap melecehkan institusi TNI. Setahun kemudian pada 6 hingga 11 Maret 2026, mereka beberapa kali bertemu dan membahas kembali aksi tersebut. Dalam salah satu pertemuan muncul rencana memberi pelajaran kepada Andri. Awalnya ingin memukul, namun kemudian disepakati untuk menyiram dengan cairan berbahaya. Setelah itu para pelaku mulai mencari informasi aktivitas Andri termasuk kebiasaannya mengikuti aksi Kamisan. Pada 12 Maret 2026, keempat pelaku bergerak bersama menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari target di sekitar Monas, kantor Kontras, dan YLBHI. Sebelum beraksi, salah satu pelaku menyiapkan cairan berbahaya dengan mencampur air aki dan pembersih karat ke dalam tumbler. Mereka sempat berpisah untuk memperluas pencarian lalu kembali memantau lokasi hingga malam hari. Sekitar pukul 23.00 WIB mereka menemukan Andri keluar dari kantor YLBHI dan langsung mengikuti. Di Jalan Salemba 1, 2 pelaku memepet dari depan dan belakang. Saat berpapasan, cairan kimia disiramkan ke tubuh Andri. Setelah itu para pelaku melarikan diri kembali ke mes BAIS TNI. Dalam insiden tersebut salah satu pelaku juga terkena cipratan cairan. Sementara itu, korban mengalami luka bakar sekitar 24% dari total permukaan tubuh. Luka tersebut juga mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan pada mata kanan, serta luka bakar berat yang tidak memiliki harapan sembuh secara sempurna. Sahabat Kompas, kita nantikan kelanjutan persidangan kasus aktivis Andri Yunus. Apakah kasus ini akan terhenti pada 4 terdakwa? Dan apakah pengadilan militer dapat memberikan keadilan bagi korban, bukan justru menormalisasi teror terhadap aktivis?